Hai guys, balik lagi di Merpati Boses Official. Kali ini aku ditemani dengan Pak Suami. Halo, mantap. Dengan Bapak siapa ini? Arfi. Oke. Kali ini kita pengen kasih tips bagaimana cara memilih merpati berdasarkan rabaannya. Dan kebetulan ini requestannya dari Mas Agung Wijaya. Nah, kali ini kita pengen menjelaskan gimana sih cara memilih merpati gitu. Kalau kita beli ke pasar atau apa kan kita belum tahu cara kerjanya ya. Nah, yang kita harus perhatikan, pertama kalau kita beli burung di pasar itu yang kita lihat itu kebanyakan sih matanya dulu ya. Nah, dari mata ini harus jernih. Kenapa harus jernih? Nah, karena kan kalau misalnya dia di lepasan itu dia fokus, jadi kayak muternya tuh kayak kurang. Jadi langsung ngelihat betinanya tuh langsung jelas deh gitu kan. Jangan ada yang bercak, warnanya juga harus yang cerah gitu. Nah, terus dari pegangan badannya juga harus yang empuk. Jangan yang kempes. Diusahakan juga syukur-syukur dapat yang berotot ya. Nah, syukur-syukur dapat yang berotot biar kalau kalian mainin itu nggak setengah mati gitu untuk latihnya kayak gitu. Ya, udah ada tenaganya. Iya, yang udah ada tenaganya. Pokoknya bagus deh dari pegangan aja itu udah kelihatan kalau burung ini burung bagus gitu. Nah, kalau dari Pak Arfi mau tambah apa nih? Ya intinya kalau yang tadi jangan kurus, intinya itu yang pertama, jangan kurus, jangan pernah beli burung kurus. Jangan Kalau yang kurus, nyilet ya. ya apalagi nyilet. Itu mah buat apa ya kan? Yang penting ada isinya lah. Syukur-syukur dapat berotot ya. Nah yang berikutnya tuh, kalau yang suka-suka burung kasar turunnya, biasa kita bisa lihat dari tulangannya. Pas kita pegang tuh tulangnya tuh gimana sih gitu kan? Apakah kecil banget, lembut? Nah itu biasanya turunnya kurang kasar. Nah kalau tulangannya yang agak tebel-tebel, ya kan berasa dipegang, walaupun dia berotot tapi tulangnya berasa. Nah itu biasanya burung-burung turunnya kasar. Dan berikutnya capit udangnya kita lihat. Capit udangnya kita raba, usahakan ya, cari yang runcing capit udangnya, jangan yang tumpul. Nah cari yang runcing. Nah ini kalau yang ini di flash ada contohnya, ini runcingnya runcing banget ya, kayak jarum. Benar-benar runcing banget dan kerasnya keras sama banget. Ini juga runcing. Ini juga sama runcing banget. Biasa kalau runcing itu dia punya los yang bagus. Los dari langit sampai bawah itu bagus, bawahnya biasanya kasar. Itu yang runcing berani. Nah ini contohnya nih, ini kasar banget nih burungnya nih. Dari lop-lopan kasar, dilepas juga kasar, losnya cantik, bawahnya asik lah, ngisi bawahnya kasar. Nah ini dari segi capit udang kita ngerabaknya tuh kayak gitu ya, masuk jari ya, ini runcing, masuk jari segini lah, sedikit aja, sekitar hampir 1 cm nggak apa-apa, yang penting keras. Andai kan kalau dapet yang lentur usahakan rapat gitu, capit udangnya tuh rapat ya, jangan yang udah longgar lentur, biasanya kurang bagus turunnya nggak berani ya. itu kalau dari segi rabaan. Tapi kan balik lagi ke kerja, nanti kita nggak tahu. Rabaan ini udah 50% lah, kita nggak ngelihat kerja ya, kita usahakan dari rabaan aja ya. Selanjutnya ada dari sayap. Kalau sayap tuh nih ya, nah ini kalau ciri-ciri, coba si Sleepy sayapnya nih guys, dari bulu sayap Sleepy ini punya bulu yang sangat halus ya. Tuh kita harus kalau dilihat dari raban juga, kalau kita pegang burung, nah bulunya itu udah nyutra, nah itu udah bagus banget ya. Bagus karena banget. Lawan angin ya, di atas itu dia paling nggak capek, dia tuh lebih enak lah ya, gitu ngelawan anginnya, gampang terbang, gampang walaupun tinggi. Dia sayapnya tuh nggak lebar-lebar sebenarnya nih. Tapi karena dia bulunya super sutra, halus banget. Nah ini kalau di atas langit, buset dah, cepet banget. Ya kalau di atas langit dia nggak capek nih, lepasan berkali-kali juga nggak pernah segini nih, paling kecil banget. Karena dia nggak capek ngelawan angin di langit, sakingnya dia lembut banget bulunya ya teman-teman. Nah itu dari segi sayap juga harus dilihat kelenturan di sini teman-teman nih. Ya. Nah ini tuh
bagian situ harus lentur. Nih, cari burung yang sayapnya ujungnya lentur, tulangnya besar, yang penting ujungnya lentur. Gitu ya teman-teman ya. Di buntut juga nih, buntutnya juga harus yang lentur, jangan yang keras, supaya turunnya bagus ya, turunnya bagus. Nah, usahakan juga tadi capit udang dari tulang ini, tulang badan ini, tulang yang segitiga ini nih, kayak paru-parunya ujungnya dia lah ini, ya. ujung ya. Ini Ketemu ke udang. capit udang itu berjarak lebih dari 1 jari. Biasa yang kayak begitu, jaraknya lebih dari 1 jari, burung stabil, gampang ngolong. Ya, ini udah kita buktiin dari berapa banyak nih burung kita nih yang kayak begitu, itu gampang banget ngolong, apalagi dikasih atas pala itu gampang banget karena burung nggak mau ngerobok rata-rata ya. Ini yang udah kita apa? Buktikan Iya, yang sendiri udah lah kita ya. buktiin sendiri ya. Nah begitu. Nah ini ada lagi nih guys, kebanyakan juga ada lagi tambahan, cari dari garis matanya gitu nih, dari pacok ke mata itu sini. Nah ini dari mata ke dari pacok ke matanya itu garisnya lurus gitu, ada belahan. Nah itu sih katanya dia ngelawan angin juga bagus gitu, matanya nggak perih, nggak kehalangan apa, bagus gitu. Dari pacok juga cari yang tipis. Begitu sih biasa rabaan pada umumnya ya. Ya, Terus yang buntutnya bagus juga nih, buntutnya nyatu, supaya turunnya tuh bagus. Rapi, enak, kerak kasar-kasar, biasanya yang buntutnya lurus-lurus. Yang dicari sih kalau kita biasa nyari burung yang buntutnya selembar gitu ibaratnya. Tipis. Nah, kita cari nggak yang megar gitu. Tapi biasa kalau yang megar juga itu kepake buat burung-burung meja katanya sih gitu, karena dia rapi turunnya, karena agak pengeremannya bagus. Nah kalau yang begini-gini biasanya pengeremannya kasar nih, suka nubruk-nubruk. Begitu kira-kira. Ya cuman balik lagi sih guys ya ke kalian. Ini sih kita kasih tahu tips serabaan awal. Kalau kita beli di pasar atau kita COD-an sama orang, kita biasanya kan aku juga banyak sih kita ngelihat burung ya karena emang warnanya atau apa. Nah itu tips kalau pengen ngeyakinin lagi apakah ini burung kira-kira bagus apa enggak, ya rabannya itu. Cuman kalau kalian lebih enaknya lagi sih lihat cara kerjanya ya. Nah kalau udah lihat kerja bagus, kita nggak butuh rabaan lagi teman-teman. Buat apa rabaan? Kita juga banyak nih ya. Iya. Burung bagus rabaannya ada nggak dapet. Yang ya begitulah. Ya nggak sesuai rabaannya. Tapi kalau emang udah kerjanya bagus, ya itulah keberuntungan si burung itu. Iya, betul. Dia nggak perlu membutuhkan rabaan, tapi kerjanya hebat. Cuman rabaan ini kenapa dibutuhkan? Karena untuk orang-orang yang nggak tahu kerjanya burung tapi mau beli burung gitu. Iya. Yaitu 50%-nya kita harus bisa ngeraba burungnya gitu ya teman-teman ya. Kalau mau nyari yang suka tinggi-tinggi, cari yang selarnya lebar-lebar, bentuknya kotak-kotak nih kayak gini ya teman-teman nih. Nah ini lihat nih, nah ini kan agak kotak nih tuh ya kan, nih ini kotak. Nah tapi di ujung-ujung sini runcing teman-teman. Apa sih artinya? Nah artinya itu ini burungnya siap tinggi dan larinya siap kenceng dari keruncingannya gitu teman-teman. Stabil banget. Ini super stabil, kolong. Sambil tiduran juga geber ngolong. Bebas. Nggak perlu digeber ya, ngolong sendiri. Iya, ngolong sendiri teman-teman. Ya gimana latihnya juga sih guys. Ya yang penting perawatan burung nomor 1, latihannya juga nomor 1. Harus diseimbangkan ya. Jangan cuma main dikasih jamu ya. Ya, ini bosnya sudah bikin tips jamunya, jangan lupa ditonton. Tonton ya teman-teman, tuh ada ntar. Kita kasih linknya di deskripsi. Ya gitu aja nih. Oke, gitu aja ya guys. Tips rabaan untuk merpati dari kita. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga lebih belajar lagi, lebih dapat ilmunya lah. Jangan sampai dapat merpati yang dibombongin. Kadang kan kita suka dapat burung dibombongin tuh apa penjualnya bagus-bagus, ternyata soak dapatnya gitu. Sesuai pelajaran kita juga sih gitu kan. Iyalah udah banyak lah ketipu tuh udah biasa. Kita ya teman-teman jangan sampai ketipu, makanya kita kasih tahu. Betul. Ingat yang terutama jangan cari yang kurus.
harus yang berisi. Ya, matanya juga nggak boleh ada bercak. Matanya yang paling bercak pertama. sedikit nggak masalah deh. Yang penting dia jernih, terang, warnanya nggak burik, nggak burem gitu kan. Ya, matanya harus melihat dengan baik ya. Iya, betul. Jangan sampai yang katarak dibeli, yang buta dibeli. Iya, jangan tuh. Waduh, kacau. Kita geber kemana, dia turun kemana. Ya, atau dia jadi ngaco. Di langit dia muter, dia kemana-mana. Digeber juga nggak ngerti. Aduh, fokusnya susah. jadi jelek gitu, fokusnya kurang. Kalau kita kan kalau punya burung pengennya yang fokusnya bagus gitu kan. Yang diteriakin juga harusnya dia udah datang gitu. Itu ya, juga cari penting yang pintar. Cari yang pintar. Ya kalau emang lagi uangnya ada, uangnya banyak, belilah burung di tempat yang jelas. Ya. Ternakan. Yang terahnya juga terahnya jelas. Ini anakan dari burung mana gitu kan. Itu lebih bagus teman-teman. Kalian nggak bakal kecewa. Kayak kita sekarang berawal dari kesalahan yang banyak. Sekarang kita nyari burung yang jelas-jelas aja. Ngelihat kerjanya pertama. Kalau enggak ya cari tahu nih. Ini orang tuanya siapa, asal usulnya dari mana, kerja orang tuanya gimana. Biasa anaknya itu nggak jauh dari orang tuanya kerjanya. Ya itu 75%-nya begitu. Ya kalau dapatnya jelek ya udah nasib ya. Tapi kita coba-coba sih ada burung terah di cross sama burung pasar, anaknya gila juga. Ya, lebih gila dari si burung terahnya tersendiri. Jadi kita udah susah sih menilai apa-apa tuh jangan 100%. Boleh percaya tapi setengah-setengah aja gitu. Ya kalau terah itu kan udah ibaratnya 50% sudah dimenangkan oleh burung terah. Daripada burung pasar, ya nggak bener sama kan, kayak rabani nih kan, kita pegang 50%-nya iya. Terus selebihnya kita nggak tahu cara kerjanya dia iya, gitu. Betul. Nah satu lagi guys, kalau kalian datang ke pasar atau mau milih-milih burung, nah itu jangan sampai kalian dapat burung yang sakit. Coba kalian kalau pengen cari burung yang bagus, dia sehat, coba kalian kasih makan aja di tangan. Kalau dia nafsu makannya tinggi apa, nah itu boleh angkut gitu. Tapi kalau dia murung, ya, yang penting diam, takutnya stres kan. Stres kita bawa lebih stres lagi karena lingkungannya beda dari sebelumnya, jadi mati atau jadi ya kadang kan burung gimana orang yang megang ya, tuan yang megang gitu. Kayak gitu aja sih guys video dari kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya, untuk apalagi pemula. Kita sama-sama belajar, sama-sama pemula. Kita bukan senior, tapi ada ilmu yang bisa kita bagi ya teman-teman ya. Nah jangan lupa nih ada lagi yang ketinggalan. Apa tuh? Nih kalau nyari burung juga, saya lihat di sayapnya sini tulangannya, ototnya. Jangan tebel. Yang tempos ya. Harus tebal. Jadi nih. di ujung sini cari yang lentur. Nah di sininya tebel tulangnya ya, berotot. Jadi itu kita ngelatihnya nggak capek. Dia udah punya tenaga. Gitu, artinya burungnya biasa terbang. Kalau kita ngangkut burung yang nggak pernah terbang atau dikandangin terus, capek kita ngelatihnya teman-teman, bakal buang-buang waktu. Mendingan jangan, cari aja yang lain. Kalau nggak ada di kios yang itu, cari ke kios yang lain. Jangan pernah takut memilih burung daripada kecewa. Mantap. Oke gitu aja guys video dari kami. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga share ya. Dukung terus Wanita Pecinta Merpati. Dukung Wanita Pecinta Merpati. Buat teman-teman yang punya istri mau bisa main merpati, jangan lupa subscribe. Nanti akan ada tipsnya dari saya. Oke, see you guys. Dah. Thank you.